Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hafan dari kelas 11 F5. Hari ini saya akan membahas tentang sistem imun. Sistem imun ini berperan sebagai benteng pertahanan tubuh dalam melawan virus, bakteri, dan berbagai patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Bagaimana cara sistem imun bekerja? Apa yang kita lakukan untuk menjaganya tetap kuat? Semua pertanyaan tersebut akan saya bahas dalam video ini. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir agar mendapatkan informasi yang bermanfaat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Apa itu sistem imun? Sistem imun adalah mekanisme pertahanan tubuh yang melindungi kita dari serangan patogen seperti virus, bakteri, dan parasit. Tanpa sistem imun yang kuat, tubuh kita akan rentan terhadap berbagai penyakit. Kita akan membahas komponen-komponen sistem imun. Sistem imun terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sel darah putih atau leukosit, garda terdepan yang menyerang dan menghancurkan patogen. Yang kedua, antibodi protein khusus yang mengenali dan melawan antigen asing. Yang ketiga, sistem limfatik, jaringan yang membantu dalam produksi dan sirkulasi sel imun. Yang keempat, sumsum tulang tempat produksi sel darah putih. Yang kelima, limfa dan kelenjar getah bening, organ yang menyaring darah dan mendeteksi infeksi. Kita akan membahas jenis-jenis sistem kekebalan tubuh. Jenis-jenis sistem kekebalan tubuh ada dua jenis utama sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, kekebalan bawaan atau non-spesifik, pertahanan alami sejak lahir seperti kulit, lendir, dan sel darah putih. Yang kedua, kekebalan adaptif atau spesifik, diperoleh setelah tubuh terpapar patogen atau melalui vaksinasi, bekerja dengan membentuk memori imunologis. Cara kerja sistem imun melawan penyakit. Ketika patogen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan yang pertama mendeteksi patogen dengan mengenali antigen asing. Yang kedua, menaktifkan sel imun seperti makrofag dan limfosit untuk melawan patogen. Yang ketiga, menghasilkan antibodi yang menempel pada patogen dan menetralkannya. Yang keempat, mengingat patogen agar jika terjadi infeksi ulang, tubuh kita bisa merespons lebih cepat. Cara meningkatkan sistem imun. Agar sistem imun tetap kuat, kita harus mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan protein. Yang kedua, rutin berolahraga untuk meningkatkan sirkulasi sel imun. Yang ketiga, cukup tidur agar tubuh dapat melakukan regenerasi sel. Yang keempat, mengelola stres, karena stres berlebihan dapat melemahkan imun. Yang kelima, mendapatkan vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan spesifik. Nah, itu pembahasan tentang sistem imun. Selanjutnya, kita akan menampilkan kasus penyakit Guillain-Barré syndrome. Sebelum membahas tentang penyakit Guillain-Barré syndrome, merupakan sindrom atau penyakit dengan beberapa gejala yang melibatkan sistem saraf, di mana terjadi kerusakan pada selubung saraf akibat adanya reaksi inflamasi atau peradangan karena proses imunologi. Penyakit ini terbilang langka karena angka kejadiannya cukup sedikit. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC melaporkan angka prevalensi dari Guillain-Barré syndrome hanya 1-2 kasus per 100.000 orang. Sementara data dari Departemen Neurologi FKUIRSCM sejak 2020 hingga 2021 mencatat 9 hingga 10 kasus per tahun atau hanya 1 kasus per bulan. Jadi itu adalah kasus-kasus penyakit Guillain-Barré. Selanjutnya kita akan membahas pengertian Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome adalah penyakit autoimun di mana sistem imun tubuh menyerang saraf
perifer yang mengakibatkan gangguan komunikasi antara otak dan otot. Gejala utama GBS adalah yang pertama, kelemahan otot yang dimulai dari kaki dan menyebar ke atas. Yang kedua, kesemutan atau mati rasa. Yang ketiga, kehilangan refleks tubuh. Yang keempat, kesulitan berjalan, berbicara, atau bahkan bernafas dalam kasus parah. GBS dapat berkembang dengan cepat sehingga menumbuhkan penanganan segera untuk menjaga komplikasi yang serius. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab Guillain-Barré Syndrome. GBS tidak memiliki penyebab pasti, tetapi seringkali dipicu oleh infeksi atau kondisi tertentu yang membuat sistem imun menjadi overaktif. Beberapa pemicu yang sering dikaitkan dengan GBS yaitu infeksi bakteri atau virus. Contohnya, Campylobacter jejuni, penyebab diare, virus influenza, atau infeksi saluran pernafasan. Yang kedua, pasca vaksinasi atau operasi. Dalam kasus yang terjadi, vaksinasi atau prosedur medis dapat memicu reaksi imun berlebihan. Yang ketiga, gangguan autoimun lainnya. Penyakit yang memicu inflamasi berlebihan bisa berkontribusi pada GBS. Pada GBS, sistem imun ini salah satu mengenali saraf sebagai musuh dan menyerangnya menyebabkan kerusakan pada myelin, lapisan pelindung saraf yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal listrik ke otot. Yang ketiga, cara pencegahannya. Cara pencegahan sindrom Guillain-Barré adalah penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf perifer, menyebabkan kelemahan otot dan bahkan kelumpuhan. Meskipun penyebab pasti GBS belum sepenuhnya dipahami, beberapa langkah dapat membantu untuk mengurangi risiko terkena sindrom ini. Yang pertama, menjaga infeksi yang berisiko memicu GBS, menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, menghindari makanan atau air yang terkontaminasi. Yang ketiga, melindungi diri dari infeksi pernafasan. Yang kedua, vaksinasi yang tepat. Beberapa kasus GBS terjadi setelah vaksinasi tertentu, tetapi risiko ini sangat rendah. Sebaiknya, infeksi virus seperti influenza lebih sering memicu GBS. Oleh karena itu, diskusikan dengan dokter mengenai vaksin yang aman, terutama jika memiliki riwayat GBS sebelumnya. Yang ketiga, menjaga sistem kekebalan tubuh. Makan makanan bergizi yang kaya vitamin dan antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Istirahatlah yang cukup untuk menjaga sistem imun tetap optimal. Olahraga yang teratur untuk memperkuat sistem kekebalan dan kesehatan saraf. 4. Menghindari faktor risiko lain. Hindarilah paparan zat beracun atau logam berat yang dapat memicu reaksi autoimun. Jangan mengonsumsi obat atau suplemen tanpa konsumsi medis. Konsultasi medis, terutama yang mempengaruhi sistem imun. 5. Deteksi dari pengobatan dini infeksi. Jika mengalami infeksi pencernaan atau pernafasan yang berkepanjangan, segera konsultasi ke dokter untuk pengobatan yang tepat, karena Guillain-Barré Syndrome ini tidak sepenuhnya dapat dicegah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pemicunya. Jika mengalami gejala awal seperti kesemutan, kelemahan otot, atau kesulitan berjalan, segeralah cari pertolongan medis. Kita akan membahas cara mengatasi Guillain-Barré Syndrome. Meskipun belum ada obat spesifik untuk menyembuhkan GBS ini, ada beberapa metode perawatan yang dapat membantu mempercepat pemulihan ini mengurangi komplikasi. Yang pertama, perawatan medis. Plasmapheresis, teknik pemumian darah untuk menghilangkan antibodi penyebab serangan imun pada saraf, membantu mempercepat pemulihan
tadi mengurangi keparahan gejala. Yang kedua, terapi imunotropin. Pemberian imunotropin dosis tinggi untuk menekan aktivitas sistem imun yang berlebihan, efektif dalam mengurangi durasi dan tingkat keparahan penyakit. Kedua, dukungan ventilator. Pada kasus berat, pasien mengalami kesulitan bernafas dan membutuhkan alat bantu pernafasan, maka lakukan rehabilitasi dan pemulihan, yaitu fisioterapi, membantu mengembalikan kekuatan otot dan koordinasi gerakan. Yang kedua, terapi okupasi, melatih keterampilan dasar seperti menulis, makan, dan berjalan kembali. Yang ketiga, terapi pernapasan. Jika otot pernafasan melemah, latihan ini membantu memperkuat paru-paru. Yang ketiga, gaya hidup dan pencegahan. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Hindarilah infeksi dengan menerapkan kebersihan yang baik. Yang kedua, nutrisi yang cukup. Konsumsilah makanan bergizi untuk mendukung regenerasi saraf. Yang ketiga, manajemen stres atau kurangilah stres. Stres dapat mempengaruhi sistem imun, jadi penting untuk menjaga kesehatan mental. Nah, itu adalah pembahasan mengenai penyakit Guillain-Barré. Jadi kesimpulannya adalah Guillain-Barré syndrome adalah penyakit autoimun serius yang menyerang saraf, menyebabkan kelemahan otot yang bisa berkembang menjadi kelumpuhan. Penyakit ini sering dipicu oleh infeksi dan dapat diatasi dengan terapi imunotropin, plasmaferesis, serta rehabilitasi intensif. Meskipun GBS ini bisa berbahaya dengan perawatan yang tidak tepat, banyak pasien dapat pulih sepenuhnya dalam beberapa bulan kemudian. Demikian video ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.